Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra dengan NIM 701210022. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari voucher online. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya Ferdian Saputra. Masuk ke materi bisnis model kanvas voucher internet. Customer segment. Customer segmentnya adalah masyarakat umum yang membutuhkan pulsa atau voucher online. Customer segment. Customer segment adalah proses pengorganisasian pelanggan ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik, perilaku, atau preferensi dengan tujuan memberikan pengalaman yang lebih relevan. Customer segment dari voucher internet online adalah masyarakat umum yang membutuhkan pulsa atau voucher secara online maupun offline. Untuk customer segment dari voucher internet online Ridocell adalah anak-anak. Pada kategori ini, biasanya pelanggan menggunakan akses internet untuk menonton, belajar, edukasi, ataupun bermain game. Kedua, ada remaja. Pada kategori ini, biasanya pelanggan menggunakan akses internet untuk belajar, menonton, bermain game, hiburan, bersosial media, ataupun streaming video. Selanjutnya, dewasa. Kategori dewasa. Pada kategori ini biasanya pelanggan menggunakan akses internet untuk bekerja, baik itu pekerjaan rumahan ataupun pekerjaan lapangan. Selanjutnya ada customer relationship. Salah satu customer relationship-nya adalah promo atau diskon, jaminan uang kembali, bonus aksesoris, serta memberikan layanan yang baik dan ramah. Customer relationship menggambarkan bagaimana berinteraksi dengan segmen pelanggan yang berada untuk membangun dan memelihara koneksi yang berkelanjutan dalam konteks voucher internet. Ini mencakup cara pengusaha berkomunikasi, menyediakan dukungan, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Contoh customer relationship dari voucher internet online Ridocell adalah pelayanan pelanggan atau customer service, menyediakan layanan pelanggan yang efisien dan responsif untuk membantu pelanggan dengan pertanyaan, masalah, atau permintaan bantuan. Menerapkan saluran komunikasi yang beragam seperti telepon, email, atau chat online untuk memudahkan pelanggan menghubungi pemilik usaha atau karyawan. Personalisasi layanan membangun hubungan personal dengan pelanggan dengan menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Misalnya menawarkan paket-paket yang dapat disesuaikan atau memberikan rekomendasi berdasarkan pola penggunaan internet pelanggan. Selanjutnya ada program loyalitas dan insentif. Menerapkan program loyalitas atau insentif internet dari pemilik usaha, menyediakan diskon, penawaran khusus seperti bonus aksesoris seperti pembelian akses pegawai, memberikan jaminan uang kembali ketika barang rusak atau reward untuk pelanggan setia. Selanjutnya ada edukasi pelanggan, memberikan informasi yang jelas dan edukatif kepada pelanggan mengenai produk dan layanan voucher internet yang ditawarkan, menyediakan panduan pengguna, tutorial, atau konten edukatif untuk membantu pelanggan memahami cara memanfaatkan dengan optimal voucher internet mereka. Selanjutnya ada umpan balik pelanggan, membuka saluran untuk umpan balik pelanggan dan secara efektif mengumpulkan informasi dari mereka, menggunakan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan pada produk dan layanan voucher internet. Interaksi melalui media sosial, membangun kehadiran dan interaksi positif dengan pelanggan melalui platform media sosial, menanggapi pertanyaan atau komentar pelanggan dengan cepat dan memberikan informasi terbaru tentang produk dan promosi. Selanjutnya ada self-service, menyediakan solusi mandiri melalui portal pelanggan atau aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola akun mereka sendiri, mengatasi masalah atau pembeli voucher internet tanpa bantuan langsung. Selanjutnya ada channel.
Salah satu contohnya melalui gerai, agen relasi atau pelayanan secara online atau offline. Channel mengacu pada cara perusahaan memberikan produk atau layanan kepada pelanggan mereka. Dalam konteks voucher internet, channel mencakup semua metode atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan voucher internet kepada konsumen. Contoh channel dari voucher internet online di Indosel adalah penjualan langsung. Voucher internet dapat dijual secara langsung oleh perusahaan, baik melalui toko fisik atau toko penjualan. Penjualan online menjual voucher internet melalui platform media sosial atau situs web toko, memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk membeli voucher internet secara online dan mengaksesnya melalui berbagai perangkat. Selanjutnya ada agen dan pusat penjualan. Menggandeng agen atau Takasi Murah Store untuk menjual voucher internet, menyediakan insentif atau komisi kepada agen sebagai bagian dari strategi penjualan. Partner retail bekerja sama dengan toko-toko retail seperti minimarket atau warung untuk menjual voucher internet, menyediakan paket khusus atau promosi bersama dengan mitra retail. Selanjutnya ada kios otomatis. Menempatkan kios otomatis di lokasi strategis seperti di pusat perbelanjaan, memberikan akses cepat dan mudah untuk pembelian voucher internet. Selanjutnya ada value proposition. Salah satu contoh bentuknya memiliki banyak jenis pembayaran yang lengkap dan memiliki pilihan aksesoris untuk gawai. Value proposition dalam bisnis model kanvas untuk voucher internet mengacu pada manfaat dan nilai tambah yang diberikan oleh produk atau layanan tersebut kepada pelanggan. Evaluasi nilai yang kuat adalah kunci untuk memberikan pelanggan contoh value proposition dari voucher internet dari dosa. Internet yang cepat dan stabil. Proses nilai utama dari voucher internet adalah memberikan akses internet yang cepat, andal, dan stabil kepada pelanggan, menawarkan kecepatan internet yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam, termasuk streaming video, bekerja dari rumah, dan gaming online. Selanjutnya adalah pilihan paket yang fleksibel. Menyediakan berbagai pilihan paket voucher internet yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pelanggan. Memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk memilih paket yang paling cocok dengan pola pengguna mereka. Selanjutnya ada kemudahan pembelian dan aktivasi. Memberikan kemudahan dalam proses pembelian dan aktivasi voucher internet. Menyediakan instruksi yang jelas dan antarmuka pengguna yang ramah pengguna untuk memastikan pelanggan dan dapat dengan mudah menggunakan layanan. Selanjutnya ada promosi dan diskon periodik. Menawarkan promosi dan diskon periodik untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan setia. Menawarkan program diskon atau cashback untuk pembelian berulang. Selanjutnya ada memiliki banyak jenis pembayaran, menyediakan berbagai macam jenis pembayaran virtual seperti m-banking, wallet, virtual account, convenience store. Selanjutnya ada menyediakan pilihan aksesoris gawai, menyediakan berbagai macam aksesoris seperti headset, earphone, charger, case, dan lain-lain. Selanjutnya ada key activity. Dari sini contohnya memberikan pelayanan dapat membeli paket internet dari distributor, menjual paket internet, dan melakukan promosi. Jadi apa itu key activity? Mengacu pada tindakan atau operasi utama yang perusahaan lakukan untuk menjalankan bisnisnya dalam konteks voucher internet. Ini mencakup kegiatan-kegiatan yang penting untuk menyediakan, distribusikan, dan mendukung layanan voucher internet tersebut. Contoh di aktiviti dari voucher internet online dari Dosel adalah pertama, pengelolaan jaringan infrastruktur, membangun dan mengelola infrastruktur jaringan yang mendukung penyediaan layanan voucher internet, memastikan ketersediaan dan keandalan jaringan untuk memberikan akses internet yang cepat dan stabil. Selanjutnya ada pengadaan barang dan manajemen voucher internet, mengelola voucher pengadaan internet dan aksesoris dari operator saluran penyedia layanan internet ataupun toko aksesoris, menyusun strategi pengadaan yang efisien untuk memastikan ketersediaan voucher dan aksesoris dengan harga yang bersaing. Selanjutnya ada operasi penjualan dan distribusi, menetapkan dan mengelola saluran distribusi seperti toko fisik, agen penjualan, situs web, dan aplikasi seluler, mengkoordinasikan operasi penjualan untuk memastikan ketersediaan voucher internet di berbagai titik distribusi. Selanjutnya ada pengelolaan persediaan voucher, melakukan pemantauan dan pengelolaan persediaan voucher dengan baik, menghindari kekurangan stok atau kelebihan stok yang dapat menghambat operasional dan keuangan.
Selanjutnya adalah teknologi keamanan dan perlindungan data. Penerapan teknologi keamanan untuk melindungi data pelanggan dan informasi transaksi, menjaga keamanan jaringan dan sistem untuk mencegah ancaman keamanan cyber. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan dan dukungan. Di sini menyediakan pusat dukungan pelanggan yang responsif untuk membantu pelanggan dengan pertanyaan atau masalah, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan di bidang pelayanan pelanggan. Ada selanjutnya analisis dan pemantauan kinerja, melakukan analisis kinerja untuk memantau penggunaan voucher, tren pelanggan, dan efektivitas strategi penjualan, menggunakan data untuk membantu keputusan nasional untuk meningkatkan operasional. Selanjutnya ada pengembangan promosi dan pemasaran, mengembangkan dan melaksanakan strategi promosi dan pemasaran, meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru, melakukan kampanye iklan dan promosi secara terencana. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan mitra, berkolaborasi dengan mitra operator seluler, agen penjualan dan mitra retail untuk meningkatkan jangkauan dan penetrasi pasar, menyusun perjanjian dan kerjasama dengan mitra untuk saling mendukung dalam penjualan distribusi. Selanjutnya ada key resource. Key resource-nya adalah modal, stok penjualan, alat pembayaran virtual, dan tenaga kerja. Key resource merujuk pada aset utama yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional bisnis untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dalam konteks voucher internet. Key resource mencakup segala hal yang diperlukan untuk menyediakan, mendistribusikan, dan mendukung layanan voucher internet tersebut. Contoh key resource dari voucher internet online di Dosel adalah: pertama, ada infrastruktur jaringan. Sistem jaringan dan perangkat keras yang diperlukan untuk menyediakan akses internet yang cepat dan andal kepada pelanggan. Pemeliharaan dan pembaruan rutin untuk memastikan keandalan dan ketersediaan jaringan. Selanjutnya ada voucher internet. Persediaan voucher internet yang mencakup berbagai data, kecepatan, dan durasi pengelolaan, dan pemantauan persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Selanjutnya ada aplikasi seluler dan sistem informasi. Pengembangan pemeliharaan dan pembaruan website yang memfasilitasi pembelian, pengaktifan, dan manajemen voucher internet oleh pelanggan. Informasi untuk mengolah transaksi, data pelanggan, dan analisis kinerja. Selanjutnya ada teknologi keamanan. Sistem keamanan untuk melindungi data pelanggan, informasi transaksi, dan jaringan dari potensi ancaman cyber. Implementasi teknologi enkripsi dan tindakan keamanan lainnya. Selanjutnya adalah saluran distribusi. Infrastruktur untuk menyalurkan voucher internet ke pelanggan melalui berbagai saluran seperti toko fisik, agen penjualan, situs website, dan aplikasi seluler. Kemitraan dan perjanjian distribusi dengan pihak ketiga yang mendukung distribusi efisien. Selanjutnya ada kerjasama dengan operator seluler. Kolaborasi dengan operator seluler untuk mendapatkan akses ke jaringan mereka dan menyediakan voucher internet melalui saluran mereka. Kemitraan yang kuat dengan operator seluler untuk mendukung operasional dan keandalan layanan. Selanjutnya ada karyawan dan tim manajemen. Tim yang terampil dan terlatih untuk mengelola operasional teknis, pemasaran, dan layanan pelanggan, pengembangan karyawan untuk memastikan keahlian yang diperlukan sesuai dengan evolusi bisnis. Selanjutnya ada keuangan dan modal. Sumber daya keuangan yang mencakup modal untuk operasional sehari-hari, investasi dalam pengembangan teknologi, dan kebutuhan bisnis lainnya. Pemantauan dan manajemen keuangan yang efisien. Yang terakhir ada alat pembayaran virtual. Sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara virtual dengan memiliki virtual account, e-money, e-wallet, dan sebagainya. Selanjutnya ada key partners. Salah satu contoh bentuknya bekerja sama dengan distributor pulsa, agen, dan penyedia layanan pembayaran. Key partner adalah pihak atau entitas yang bekerja sama dengan bisnis untuk mencapai tujuan bersama, memberikan dukungan atau menyediakan sumber daya yang kritis untuk kelancaran operasional bisnis dalam konteks bisnis model kanvas untuk voucher internet. Key partner akan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran signifikan dalam keseluruhan ekosistem bisnis. Key partner dari voucher internet online dari Rido CL adalah operator seluler. Operator seluler merupakan mitra kunci yang sangat penting karena bisnis voucher internet bergantung pada infrastruktur jaringan mereka untuk menyediakan layanan internet kepada pelanggan. Selanjutnya ada pemasok voucher dan distributor.
voucher internet dan mitra distributor membantu dan menyediakan stok voucher dan memastikan ketersediaan di berbagai titik penjualan seperti toko fisik atau agen penjualan. Toko fisik dan agen penjualan. Mitra dengan toko fisik, minimarket atau agen penjualan membantu menyediakan akses langsung kepada pelanggan di berbagai lokasi fisik, meningkatkan keterjangkauan dan kenyamanan layanan. Selanjutnya ada penyedia layanan pembayaran, kerjasama dengan penyedia layanan pembayaran atau gateway pembayaran membantu dalam proses transaksi pembayaran. Termasuk berbagai metode pembayaran seperti kartu, kredit, transfer bank, dan dompet digital. Selanjutnya ada agen pemasaran dan iklan. Kerjasama dengan agen pemasaran atau penyedia jasa iklan membantu meningkatkan visibilitas bisnis melalui kampanye iklan dan promosi. Selanjutnya ada revenue stream. Salah satu contoh bentuknya yakni biaya pendapatan dari keuntungan penjualan dan pembayaran. Jadi revenue stream adalah bisnis model kanvas secara internet merujuk pada cara bisnis tersebut menghasilkan uang. Ini mencakup semua sumber pendapatan yang berasal dari penjualan voucher internet dari layanan terkait. Dalam konteks bisnis voucher internet, revenue stream dapat melibatkan beberapa bentuk pembayaran atau model yang berbeda. Contoh revenue stream dari voucher internet online reader sale adalah penjualan langsung voucher internet. Sumber pendapatan utama adalah penjualan langsung voucher internet kepada pelanggan. Pendapat ini dapat diperoleh dari penjualan paket data dengan berbagai kecepatan, durasi, dan volume data. Selanjutnya ada pendapatan dari penjualan aksesoris atau perangkat. Menawarkan perangkat atau aksesoris tertentu dapat meningkatkan pengalaman penggunaan internet seperti router khusus untuk penguat sinyal dan menghasilkan pendapat tambahan dari penjualan produk tersebut. Promosi dan iklan bersponsor. Menerima pendapatan dari pihak ketiga yang membayar untuk promosi atau iklan. Promosi iklan di platform bisnis voucher internet ini dapat mencakup promosi dalam aplikasi, iklan banner, dan penempatan produk. Selanjutnya ada program royalitas atau rewards. Menerapkan program loyalitas di mana pelanggan mendapatkan poin atau diskon setiap kali mereka menggunakan layanan atau membeli voucher baru. Yang terakhir ada cost structure. Salah satu contoh bentuknya yaitu biaya penyedia barang, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan menghitung pemasukan serta pengeluaran. Cost structure adalah struktur biaya dalam bisnis model kanvas voucher internet merujuk pada semua biaya yang terkait dengan menjalankan operasional bisnis tersebut. Ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan, mengirim, dan mendukung layanan voucher internet. Contoh cost structure dari voucher internet online reader sale adalah biaya infrastruktur jaringan, biaya yang terkait dengan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur jaringan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjual layanan internet. Selanjutnya ada biaya distribusi dan logistik, biaya yang terkait dengan distribusi voucher internet ke berbagai titik penjualan fisik, seperti toko dan agen penjualan, termasuk biaya pengiriman dan penyimpanan stok. Selanjutnya ada biaya teknologi dan pengembangan. Biaya penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi yang digunakan dalam bisnis termasuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi atau platform online. Biaya pemasaran dan promosi. Biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pemasaran dan promosi seperti kampanye, iklan, promosi penjualan, dan kegiatan pemasaran online untuk meningkatkan kepadatan merek dan menarik pelanggan. Selanjutnya ada biaya administratif dan operasional. Biaya administratif umum seperti gaji karyawan, biaya kantor, utilitas, dan biaya operasional sehari-hari terkait dengan menjalankan bisnis. Selanjutnya ada biaya keuangan. Biaya bunga atau biaya keuangan lainnya seperti terkait dengan pembiayaan bisnis termasuk biaya transaksi dan atau pemrosesan pembayaran. Selanjutnya lagi ada biaya pelatihan karyawan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Untuk pelatihan karyawan, pengembangan sumber daya manusia, dan program pengembangan keterampilan agar tim dapat menjalankan operasional dengan efisien. Dan yang terakhir ada biaya program loyalitas atau diskon. Biaya yang terkait dengan program loyalitas pelanggan atau program diskon yang ditawarkan atau meningkatkan retensi pelanggan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang bisnis model kanvas voucher internet dari Publikasi Ridosel atau contoh dari bisnis model kanvas voucher internet Ridosel.
Terima kasih. Saya Ferdian Saputra dari Input 1210022. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,